Pertandingan luar biasa dari Nicolo Barella di Allianz Arena. Gelandang Inter itu, pada Selasa malam, kembali menunjukkan status yang telah ia capai, dan hari ini Gazzetta dello Sport memujinya. Berdasarkan data dari Transfermarkt, jika tidak menghitung gelandang serang, hanya 5 pemain di posisinya yang memiliki nilai pasar lebih tinggi secara ekonomi. Pemain asal Sardinia ini dihargai 80 juta euro, hanya di belakang Valverde, Rodri, Pedri, Rice, dan McAllister. Namun, jika ia masuk bursa transfer, mantan pemain Cagliari itu tidak akan meninggalkan Milan dengan harga kurang dari 100 juta euro. Ia berada di puncak kekuatannya dan tanpa diragukan lagi adalah pemain Italia paling berharga saat ini. Bukan kebetulan jika Nicolo mencapai performa terbaiknya saat menghadapi Bayern, tulis Gazzetta. Ia selalu mengagumi klub Bavaria tersebut, dan hanya untuk mereka ia mungkin akan mempertimbangkan meninggalkan Inter suatu hari nanti. Semoga saja, sambil menikmati bir di Jerman, mereka tidak terpikir untuk merekrutnya. Semoga serangan dari klub asing tetap sia-sia, seperti halnya klub-klub dari Arab, seperti Al Hilal, yang masih bersedia melakukan segalanya untuk membawanya ke Riyadh. Dan segalanya berarti gaji tahunan sebesar 35 juta euro. Tidak, terima kasih. Tidak, seperti jawaban yang dulu Nicolo berikan kepada Guardiola saat ia mencoba membawanya ke Manchester City. Dan tidak, seperti jawaban yang siap ia berikan kembali musim panas mendatang, karena Premier League terus menekan untuk mendapatkannya, terutama Liverpool. Hari ini, Barella adalah gelandang serba bisa. Ia mampu melakukan segalanya di lapangan, dari bertahan hingga menciptakan peluang. Investasi yang dilakukan Inter padanya terbukti sangat berharga. Dan sepertinya ia masih belum berhenti berkembang. Kabar baik bagi Inzaghi dari ruang medis, yang perlahan mulai kosong. Seperti dilaporkan Gazzetta dello Sport hari ini, kepulangan Mehdi Taremi kini sudah di depan mata. Ia telah absen selama beberapa minggu akibat cedera otot yang dialaminya dalam pertandingan terakhir bersama timnas Iran. Selain itu, seperti yang diketahui, mantan penyerang Porto ini juga telah lama berjuang melawan pubalgia. Kabar baiknya, Taremi dipastikan akan tersedia untuk pertandingan leg kedua Liga Champions melawan Bayern, dan ada harapan besar ia bisa setidaknya duduk di bangku cadangan pada laga melawan Cagliari, Sabtu mendatang. Menurut laporan terbaru, pemain asal Iran itu dijadwalkan kembali berlatih bersama tim mulai besok agar siap untuk dipanggil dalam skuad. Ini menjadi tambahan penting bagi pelatih Inter, mengingat Thuram cukup kelelahan, Lautaro perlu dikelola dengan hati-hati, dan Korea tidak terdaftar dalam skuad UEFA. Bukan hanya Taremi. Kabar baik lainnya bagi Inzaghi datang dari Federico Di Marco. Seperti dijelaskan oleh Gazzetta dello Sport, kondisi bek sayap kiri itu terus dikelola dengan hati-hati. Saat laga di Allianz Arena, ia menghabiskan seluruh waktu di bangku cadangan tanpa melakukan pemanasan sekalipun. Pemanasan khusus Di Marco di Allianz Arena tidak luput dari perhatian. Sementara rekan-rekannya melakukan pemanasan seperti biasa, ia menjalani sesi pribadi yang terdiri dari sprint, latihan reaksi, dan latihan kekuatan menggunakan karet elastis. Pada titik itu, menjadi jelas bahwa ia tidak akan bermain, tetapi memanfaatkan malam itu untuk mempersiapkan laga-laga berikutnya, tulis Gazzetta. Dan itulah yang terjadi. Di Marco akan kembali berlatih penuh bersama tim antara hari ini atau besok, sehingga siap untuk dimainkan saat melawan Cagliari. Sementara itu, di sisi kanan, kemungkinan besar Zalewski akan mendapat kesempatan bermain karena Dumfries masih dalam masa pemulihan, dan Darmian telah bermain sebagai starter dalam 4 laga berturut-turut. Mantan pelatih Inter, Rafa Benitez, memberikan pandangannya mengenai perempat final Liga Champions antara Inter Milan dan Bayern Munchen. Dalam wawancara dengan Gazzetta dello Sport, Benitez memuji performa tim asuhan Simone Inzaghi, terutama dalam kemenangan di Allianz Arena. Menurut Benitez, kedewasaan dalam mengelola pertandingan menjadi salah satu kunci keberhasilan Inter. Mereka tidak hanya bermain indah, tetapi juga memiliki keganasan dalam memanfaatkan kelemahan lawan. Gol kedua yang dicetak melalui serangan balik adalah bukti dari ketajaman mereka, ujarnya. Selain itu, ex-pelatih asal Spanyol ini menyoroti mentalitas juara Inter. Setelah Bayern menyamakan kedudukan melalui Thomas Muller, banyak tim mungkin akan lebih memilih bertahan dan mengamankan hasil imbang. Namun, Inter justru memanfaatkan kesempatan untuk kembali menyerang. Mereka memiliki skuad yang mampu mengatasi absennya beberapa pemain kunci seperti Di Marco, Dumfries, Zielinski, dan Taremi.
Itu menunjukkan betapa luar biasanya kualitas tim ini, tambahnya. Menjelang laga leg kedua di San Siro, Benitez menilai Inter memiliki keuntungan dalam membangun serangan dari lini belakang, terutama karena Bayern kurang intens dalam melakukan pressing. Ia juga meyakini Inzaghi sudah mengantisipasi strategi lawan. Sommer selalu punya opsi operan yang tepat, itu menunjukkan betapa baiknya Inter dalam mengontrol permainan, jelasnya. Meski demikian, Benitez tetap mengingatkan bahwa Bayern tetaplah tim yang berbahaya. Mereka punya pemain seperti Olise, Sané, Kane, hingga Kimmich yang bisa mengubah jalannya pertandingan kapan saja. Namun, Inter juga punya senjata mereka sendiri, Lautaro, Barella, Thuram, dan bahkan Carlos Augusto. Jika mereka bermain dengan mentalitas yang sama seperti di leg pertama, hasil positif bisa kembali diraih, tutupnya. Selama klasemen masih berpihak pada mereka, Inter tampaknya rela mengorbankan sedikit performa di Serie A demi bersinar di Liga Champions. Itulah jawaban yang diberikan oleh Gazzetta dello Sport kepada mereka yang bertanya-tanya mengapa Inter terlihat memiliki dua wajah berbeda di kompetisi domestik dan Eropa. Pertanyaan ini terutama muncul dari para tifosi yang masih terbawa euforia kemenangan di Munich, tetapi tidak bisa melupakan babak kedua yang lesu di Parma. Dua sisi dari medali yang sama, tulis Gazzetta hari ini. Di markas Inter di Viale della Liberazione, tak ada yang terkejut. Semua sudah diperhitungkan. Tidak mungkin mempertahankan level yang sama selama 47 pertandingan berturut-turut. Jika di Italia seringkali mereka bermain dengan manajemen energi, di Eropa fokus selalu maksimal. Di Liga Champions, setiap momen kelengahan bisa berakibat fatal. Inter di Liga Champions, tim yang sebelum melawan Bayern mampu menghentikan Haaland dan Arsenal sang pembunuh Real Madrid adalah tim yang sama yang terlihat ceroboh di Emilia, tulis Gazzetta. Secara statistik, perbedaan performa ini terlihat jelas. Liga Champions seolah memberi Inter aura yang lebih tangguh dalam bertahan di depan Sommer. Buktinya, mereka mencatatkan clean sheet dalam 8 dari 11 pertandingan Liga Champions musim ini, dengan rasio luar biasa 73%. Arsenal, yang berada di posisi kedua dalam statistik ini, tertinggal 13 poin persentase. Sebaliknya, di Serie A, Inter hanya menjaga gawang tetap bersih dalam 42% pertandingan. Di Liga Domestik, tim asuhan Simone Inzaghi kebobolan hampir 1 gol per pertandingan, rata-rata 0,97 gol, sementara di Liga Champions angka tersebut turun drastis menjadi hanya 0,27 gol per laga. Padahal, secara teori, lawan-lawan di Eropa lebih tangguh dan seharusnya memberikan lebih banyak tekanan. Namun, ini hanyalah ilusi optik. Inter telah membuktikan kepada dirinya sendiri dan dunia bahwa mereka layak berada di puncak Eropa. Mereka berambisi mengejar 3 gelar musim ini, meskipun sadar akan ada beberapa poin yang harus dikorbankan di sepanjang perjalanan. Dan sejauh ini, pengorbanan itu lebih banyak terjadi di Italia daripada di Eropa. Ini bukan masalah teknis, melainkan faktor psikologis dan fisik. Inter tahu risiko ini sejak awal, dan mereka berharap bisa terus menjaga jarak aman di puncak klasemen Serie A. Sebuah gol yang indah, tetapi bukan hanya itu. Penampilan Lautaro Martinez di Allianz Arena memukau semua orang. Ia memenangkan duel melawan Harry Kane, bukan hanya karena gol pembuka yang mengubah jalannya pertandingan. Il Toro menunjukkan seluruh kemampuannya di lapangan, bertarung tanpa henti, bahkan saat ia belum berada dalam kondisi 100%. Seperti yang disoroti oleh Corriere dello Sport, bukan hal yang mustahil untuk mulai memikirkan Lautaro sebagai kandidat Ballon d'Or, terutama jika ia kembali ke Munich bersama Inter pada 31 Mei. Ia tak pernah dirayakan seperti Haaland atau Kane, yang di Allianz Arena seakan lenyap dalam perbandingan. Mungkin alasannya adalah karena ia bermain di Italia, mencetak banyak gol tetapi tidak terobsesi dengan angka, dan bukan hanya seorang pencetak gol murni. Dibandingkan para striker top lainnya, ia bekerja jauh lebih keras, seperti yang mungkin disadari oleh Vincent Kompany, tulis Corriere. Lautaro telah memenangkan Piala Dunia di bawah bayang-bayang Messi serta 2 kali mengangkat trofi Copa America bersama Argentina asuhan Scaloni. Ia terus berkembang, dengan kedewasaan, kepribadian, dan permainan yang semakin lengkap. Liga Champions telah mengukuhkannya sebagai salah satu yang terbaik. Kini, hanya 1 langkah lagi yang tersisa, yaitu mengangkat trofi paling bergengsi di sepak bola Eropa. Kemenangan di Munich adalah sebuah pencapaian luar biasa dengan sentuhan Italia. Seperti yang disoroti oleh Tuttosport hari ini, beberapa pemain yang menjadi andalan Luciano Spalletti di timnas tampil gemilang. Dimulai dari Alessandro Bastoni,
yang dinobatkan sebagai MVP, hingga Nicolo Barella yang memimpin tim dengan determinasi dari awal hingga akhir pertandingan. Davide Fratesi turut mencetak gol penentu kemenangan 2-1, sementara Matteo Darmian kembali membuktikan dirinya sebagai pemain tak tergantikan. Tak ketinggalan, Francesco Acerbi berhasil meredam pergerakan Harry Kane dengan sempurna. Hanya Federico Di Marco yang absen karena cedera. Inter kini memiliki DNA Italia yang terus ditekankan oleh Giuseppe Marotta, sebuah rasa kebersamaan yang telah diwariskan oleh para pemain senior seperti Barella dan Bastoni kepada rekan-rekan barunya. Dengan semangat ini, mereka berharap bisa terus mengejar impian untuk meraih lebih banyak trofi di masa depan. Simone Inzaghi tengah memikirkan susunan pemain terbaik untuk menghadapi Cagliari pada Sabtu mendatang. Seperti dilaporkan oleh Tuttosport, dalam 2 hari ke depan, ia akan menilai kondisi fisik para pemain yang tampil di Munich setelah sesi pemulihan kemarin bagi mereka yang bermain di Liga Champions. Banyak pemain yang kelelahan setelah pertandingan tersebut. Matteo Darmian mengalami kram, Francesco Acerbi harus mendapatkan perawatan di ruang ganti saat jeda. Sementara Alessandro Bastoni dan Hakan Calhanoglu bermain penuh setelah sebelumnya harus ditarik keluar dalam laga Serie A terakhir. Oleh karena itu, bisa jadi akan ada 1 atau 2 perubahan di setiap lini. Benjamin Pavard kemungkinan akan tetap bermain, dengan Stefan De Vrij dan Jan Bisek mengisi lini belakang. Di sisi kiri, Federico Di Marco diperkirakan akan kembali berlatih sebagian hari ini dan mungkin akan tampil sebentar melawan Cagliari sebelum menjadi starter saat melawan Bayern. Carlos Augusto akan menjalani tugas berat di posisi itu, sementara Nikola Zalewski siap menjalani debutnya sebagai starter di kanan. Di lini tengah, Christian Aslani dan Davide Fratesi kemungkinan bermain bersama salah satu dari Nicolo Barella atau Henrikh Mkhitaryan. Di lini serang, Mehdi Taremi masih belum siap bahkan untuk duduk di bangku cadangan. Oleh karena itu, ada 2 kemungkinan skenario, Lautaro Martinez dan Marcus Thuram bermain bersama atau bergantian, membuka peluang bagi Marco Arnautovic dan Joaquin Correa untuk menjadi starter sejak awal. Final Liga Champions di Munich, yang merupakan kandang mereka sendiri, menjadi motivasi tambahan bagi Bayern. Setelah kalah dari Inter pada leg pertama perempat final, mereka kini bersiap untuk membalikan keadaan di laga kedua. Terlepas dari komentar Vincent Kompany mengenai selebrasi Inter yang menurutnya berlebihan setelah kemenangan pertama, Tuttosport mencatat fakta penting. Bayern Munich tidak pernah berhasil membalikan keadaan di Liga Champions atau Piala Champions ketika mereka kalah di leg pertama yang dimainkan di kandang sendiri. Menjelang laga di San Siro, Bayern mungkin akan diperkuat oleh Kingsley Coman dan Manuel Neuer. Sementara Alexander Pavlovic diperkirakan sudah bisa bermain melawan Borussia Dortmund pada hari Sabtu. Namun, beberapa pemain tetap absen, termasuk Dayot Upamecano, Hiroki Ito, Alphonso Davies, dan Jamal Musiala. Musim luar biasa bagi Yann Sommer, seperti yang dikonfirmasi oleh Corriere dello Sport hari ini. Didatangkan dari Bayern Munich pada musim panas 2023, kiper asal Swiss ini telah menjadi jaminan di bawah mister gawang Inter, membuktikan bahwa klub telah memenangkan taruhannya dalam mencari pengganti Andre Onana. Menurut laporan yang dirilis oleh CS, Sommer adalah kiper terbaik tahun lalu setelah Gianluigi Donnarumma, yang berusia 10 tahun lebih muda. Laporan ini, yang mengkaji performa dari Maret 2024 hingga Maret 2025, menyoroti bahwa Gigio berada di puncak dengan statistik luar biasa, baik di Liga, kompetisi Eropa, maupun bersama tim nasionalnya, dengan selisih plus 4,40% antara penyelamatan yang dilakukan dan yang diharapkan. Yann berada tepat di belakangnya dengan plus 3,83%. Singkatnya, angka-angka ini hanya mengonfirmasi apa yang sudah terlihat oleh mata. 2 tahun lalu, Inter memilih Sommer karena kemampuannya bermain dengan kaki, dan kepercayaan itu telah terbayar lunas. Saat ini, dalam aspek tersebut, ia tidak memiliki pesaing. Untuk Inzaghi Ball dan mimpi meraih treble, pria ini bisa menjadi faktor penentu, tulis Corriere dello Sport. Corriere dello Sport menyebutnya sebagai Inzaghi Ball, yaitu cara bermain Inter yang tidak memiliki tandingan di dunia. Sebuah tim yang unik, seperti yang disoroti oleh harian olahraga asal Roma itu. Ini adalah hasil dari hampir 4 tahun kerja keras yang dijalankan oleh Simone Inzaghi dan stafnya dengan keyakinan serta keteguhan, bahkan di saat-saat sulit. Dan kini, hasilnya terlihat dengan jelas. Inter adalah ahli dalam penguasaan bola, tetapi juga tidak ragu untuk bermain lebih agresif jika situasi pertandingan menuntutnya. Dalam fase serangan, mereka bisa menyakiti lawan baik melalui penguasaan bola yang sabar maupun umpan langsung ke lini depan,
2 gol di Allianz Arena menjadi bukti dari variasi taktik ini. Di balik semuanya, ada kerja keras dan perencanaan matang, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Gol Lautaro melawan Bayern tercipta setelah lebih dari 2 menit penguasaan bola, sementara gol kedua dari Fratesi lahir dari keberanian membangun serangan dari belakang, yang kembali dimulai oleh Sommer. Ini adalah kekuatan mental yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Nike dan FC Internazionale Milano mengumumkan kolaborasi baru dengan legenda balap motor, Valentino Rossi, yang juga merupakan penggemar berat Nerazzurri. Hasil dari kerjasama ini adalah jersey spesial yang menggabungkan dunia sepak bola dan balap motor, diciptakan untuk merayakan ulang tahun ke-46 Valentino Rossi serta kecintaannya terhadap Inter. Jersey tandang klasik musim 2024-2025 telah didesain ulang dengan menambahkan elemen ikonik dari karir Valentino Rossi. Khususnya, simbol khas matahari dan bulan kini menjadi bagian utama dalam desain jersey, melambangkan penyatuan dua dunia sekaligus menegaskan hubungan spesial antara Rossi dan Inter. Di antara detail eksklusifnya, terdapat nomor 46 di bawah logo Nike serta label khusus di bagian bawah jersey bertuliskan Engineered to the exact specifications of Valentino Rossi. Mengenai kolaborasi ini, Valentino Rossi menyatakan, suatu kehormatan bagi saya melihat para pemain Inter mengenakan jersey yang dibuat bersama Nike dan Inter. Ini adalah impian yang menjadi kenyataan, menggabungkan kecintaan saya pada balap motor dan tim favorit saya. Ini adalah bentuk kasih sayang bagi klub yang selalu membuat saya merasa di rumah. Jersey spesial ini menjadi koleksi ikonik bagi para penggemar Valentino Rossi maupun Inter, menggabungkan tradisi klub dengan semangat dunia balap. Sebagai edisi spesial, jersey ini akan dikenakan oleh para pemain Inter saat menghadapi Cagliari di San Siro pada 12 April 2025. Selain itu, jersey ini akan tersedia dalam versi khusus Rossi 46, satu-satunya varian dengan motif unik pada nomor yang terinspirasi dari lintasan balap motor. Jersey spesial ini dapat dibeli mulai 10 April di toko resmi Inter di Galleria Passerella, Piazza Castello, dan San Siro, serta di gerai Nike resmi di Corso Vittorio Emanuele dan Loreto, Milan. Selain itu, jersey ini juga tersedia secara online di store.inter.it. Tamu tak terduga dalam acara Il Foglio a San Siro, Fabio Capello, memberikan pandangannya tentang pencapaian luar biasa Inter Milan dalam kemenangan mereka di kandang Bayern Munich pada laga Liga Champions. Kemenangan Nerazzurri sangat menyenangkan bagi saya karena saya selalu mendukung tim Italia di kompetisi Eropa. Meskipun saya berasal dari Milan, ujar Capello. Mereka memainkan pertandingan dengan sempurna dan menang dengan pantas. Menurut saya, Inter bisa mencapai final karena mereka memiliki lini tengah yang luar biasa. Bayern mencoba menghentikan Calhanoglu, tetapi Barella dan Mkhitaryan mengambil alih perannya. Saya melihat tim yang percaya pada gaya permainannya, yang tidak kesulitan saat mendapat tekanan. Selain itu, dalam serangan balik, mereka adalah tim paling berbahaya bersama Real Madrid dan Barcelona. Ketika ditanya apakah Inter bisa mengulang prestasi treble seperti tahun 2010, Capello menyatakan harapannya. Saya berharap demikian demi sepak bola Italia, tetapi sulit untuk memenangkan semuanya. Jika ditambah dengan Piala Dunia antar klub, itu berarti ada 4 gelar, yang sangat banyak. Namun, tim ini tahu kemana mereka ingin pergi dan memiliki mentalitas juara. Inzaghi mengelolanya dengan sangat baik. Capello juga menyoroti perkembangan Simone Inzaghi sebagai pelatih. Dia berkembang, bahkan semakin baik dalam hal komunikasi. Dia memiliki manajemen yang membimbingnya, sesuatu yang tidak terjadi di klub seperti Milan dan Juventus. Sangat penting memiliki klub yang kuat secara finansial, dengan orang-orang yang benar-benar memahami tim yang mereka kelola. Para penggemar ingin melihat gairah dan loyalitas terhadap seragam klub. Dengan performa solid di Liga Champions dan kompetisi domestik, Inter semakin menunjukkan bahwa mereka siap bersaing di level tertinggi dan menjadi salah satu tim yang patut diperhitungkan di Eropa.